penginjilan, bukan dari Katolik ya. Kalau Katolik tuh nggak nginjil-nginjilin nggak ada misionarisnya, maksudnya ngajar-ngajarin agamanya. Banyak agama Kristen yang menawarkan agama Kristen kepada orang di luar Kristen, termasuk kepada orang Islam. Banyak sekali seperti itu. Contoh, para misionaris yang datang-datang ke rumah-rumah warga menawarkan Tuhan mereka. Bahkan para murtadin yang mengutip ayat Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan, Nabi Isa tahu hari kiamat. Bahkan menjelek-jelekan agama Islam itu terjadi. Sama seperti halnya juga ada mu'alaf yang kemudian menyerang agama sebelumnya. Tapi kalau kita lihat, ayo ada berapa banyak yang murtadin menyerang Islam daripada mu'alaf yang menyerang Kristen. Kita main hitung-hitungan kalkulasi, ini punya semua videonya gitu loh. Boleh kita berkalkulasi gitu. Tapi ya sudahlah, kita nggak bisa bilang, oh ini yang salah, itu yang salah. Nggak usah. Cuman saran Uni, Adinda nggak usah ikut-ikutan bentrok. Ngapain bentrok? Ya kan? Biar aja orang-orang yang memang hobinya tuh berantem gitu, sukanya tuh berantem. Kalau Uni nggak suka berantem, Uni tuh suka belajar, Uni suka mendapatkan wawasan baru, Uni suka menyampaikan kembali informasi dengan cara Uni gitu. Ya mungkin cara Uni menurut orang-orang tuh nggak menyenangkan karena Uni terlalu gemesin deh, Uni terlalu manis untuk dilupakan gitu. Jadi banyak yang iri dengan kemanisan Uni gitu. Gimana menurut Adek? Gimana ya? Aku sih juga kurang ngerti Yes, sama aku sih yes gitu. Oh, kirain aku sih yes. kurang ngerti sama orang-orang kayak gitu ya. Kayak Itu mereka itu orang-orang yang tidak terdidik biasanya, orang-orang yang tidak belajar tapi tidak punya, mereka tuh punya otak tapi mereka tuh nggak punya akal, atau mereka tuh orang-orang yang pengen memang merendahkan orang lain dan agama orang lain gitu loh. Nah, kalau Uni justru Uni menyampaikan apa yang disampaikan orang Kristen sendiri, seperti ya kayak tadi tuh videonya tuh, apakah Yesus terkutuk? Iya, kata dia. Uni kasih tahu lagi, waduh, kalau di kami tuh nggak bisa Tuhan dikatakan terkutuk. Bagi kami Tuhan itu mulia gitu loh. Makanya kami nggak terima ada yang mengatakan Tuhan terkutuk, tuh nggak banget gitu loh. Masa Tuhan terkutuk? Yang terkutuk itu maling kundang. Orang Kristen Iya, sendiri. karena itu ada di kitabnya Adek, Galatia pasal 3 ayat 13. Tapi ya udahlah, Adek nggak usah baca, nanti Adek takut nih nanti nggak kayak gitu nanti ya kan. Jadi nanti. Tapi memang teman-teman kita Kristen sendiri yang bilang. Tadi contohnya tuh nih videonya tuh, apakah Yesus terkutuk? Iya, tertulisnya begitu katanya. Begitu adikku sayang. Mungkin adik ada yang mau disampaikan lagi sama Uni. Nah, mungkin itu di Alkitabnya Kristen ya. Kalau Di kitabnya adik juga, kan adik Katolik toh. Di Galatia pasal 3 ayat 13 tuh. Coba adik cek dulu. Halo action, Muslim dan Muslim. Action, Muslim dan Muslim. Action, Muslim dan Muslim. Action. Kristen. Kristen ya. Silakan adekku. Ada yang mau ditanyakan? Halo Mungkin? nenek tua. Itu masa di sini dua orang ini normal, kamu nggak normal ya? Orang yang naik ke atas sudah menghujat tuh berarti tidak niat untuk ngobrol baik-baik ya. Kan saya sudah bilang, kalau mau berantem bertemu aja langsung. Masa cowok berantemnya di komal? Nggak etis banget. Ketemu aja langsung ya. Ya, jadi ngapain kamu berantem di komal, itu pengecut sekali. Berantem tuh langsung loh, ketemuan jotos-jotosan tuh, baru jantan ya. Iya, saya takut si Prem Dio ini sama Action ini nanti terganggu ngobrolnya sama saya ya. Karena ini lagi ngobrol normal, kita lagi ngobrol baik-baik ya. Nanti kamu itu hanya membuat rusak obrolan kita. Ya Action, ada yang mau disampaikan adekku? Muslim non Muslim dek? Kristen. Kristen? Oke. Adek ada yang mau disampaikan adek Action? Ini bahasa apa ya? Kok Oh, ini kan Uni kan diskusi lintas agama. Tema Uni kali ini adalah apakah betul Tuhan itu punya opung. Nah, jadi sebenarnya tema Uni itu berbeda-beda setiap harinya. Terkadang Uni bahas tentang apakah betul Tuhan itu terkutuk, apa betul Tuhan itu punya opung, apakah betul Tuhan punya orang tua tiri, keluarga, kayak gitu-gitu. Itu cuma pertanyaan saja. Karena apa? Karena Uni kan belajar di Kristologi dan juga Islamologi nih. Makanya Uni mengajak teman-teman yang mau diskusi, Kalau yang nggak mau diskusi nggak dipaksa kok di sini. Ini koma suka sama suka aja kok. halo. Ya silakan dek. Muslim non Muslim dek. Adekku Muslim atau non Muslim dek?
Adikku yang ganteng. Action. Kristen. Adik action mau tanya apa sayang? Mau tanya apa nak? Pernah baca surat Bukhari nggak? Nggak ada surat Bukhari, yang ada hadis Imam Bukhari, hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari. Kalau surah itu lebih ke Al-Quran, hadis yang ada. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Kitab Bukhari nomor berapa yang mau ditanyakan? Kakak percaya hadis atau Al-Quran sih? Dua-duanya. Hadis sahih saya percaya, Dua-duanya. Al-Quran saya percaya. Hadis sahih. Apalagi adek, kalau mau santai standby dulu. Saya sapa yang lain nih. Mau cari pertanyaan dulu. Siapa aja? Oke, mau membahas apa? Siapa aja yang dulu yang lain? Siapa? Oke. Besarkan suaranya adek. Nanti adek ngomong tuh nih nggak dengar. Kita ke Sandra Olivia. Ya, halo Sandra Olivia. Laki-laki ya? Sandro kalau gitu. Ya. Ya, Shalom. Sandro kesini, di sini tempat kita ngobrol baik-baik, ngobrol dengan menunjukkan sisi human being kita. Kalau di sini kalian mau berantem, ajak saya ketemuan aja ya. Kalau saya kalah nanti dikubur aja sayanya. Kalau kita berantem saya kalah. Saya tidak terima berkelahi lewat online karena itu ngapain gitu ya, perang mulut tuh nggak enak banget ya. Nah, jadi kalaupun teman-teman di sini mau bertanya, saya izinkan teman-teman bertanya dengan catatan ya bagus-bagus lah. Kalau untuk menghujat di sini nggak saya kasih tempat ya, karena ngapain saya kasih orang-orang untuk tempat menghujat. Oke, Sandra Olivia di sini mau ngapain? Mau bertanya atau mau menjelaskan tentang tema saya? Apakah Tuhan punya opung atau bagaimana? Sebelumnya ya kita sepemahaman ya Umi ya, nggak boleh menghujat, saling menghargai keyakinan iman masing-masing Betul. tanpa memburuk-burukkan ya. Iya, Begitu. betul Ini sekali. sepakat ya, jangan narasi kita sesuai dengan penafsiran kita ya. Ketika Jangan orang menafsirkan bisa kalau gitu. menjelaskan. Hah? Ya, kalau perlu jangan menafsirkan kitab suci kalau perlu ya. Tapi di Iya, dalam Islam saya tidak boleh benar, menafsir sendiri. Saya mengutip perkataan ulama. Nah, kalau mau menjelaskan Iya. jelaskan tapi sebutkan datanya. Itu di sini gitu. Jangan Sandra nggak Iya. boleh ngatur uni. Di sini tetap seperti yang tadi, tidak boleh menghujat, tidak boleh Iya, menjelek-jelekkan, tapi membacakan yang tertulis dan mendiskusikannya. Ya, Oke, kalau silakan. kalau yang kakak tanya ini Tuhan punya opung, iya. Sekarang gini dulu, kita pemahaman iman kita dulu. Kakak percaya nggak Tuhan bisa menjadi manusia dan mau menjadi manusia? Oke, Nggak, itu Tuhan dulu. bisa Di nggak? situ dulu. Oke, saya jawab. Tuhan bisa nggak menjadi apa saja? Bisa. Kalau Tuhan itu pelin-pelan, maka dia akan jadi manusia. Karena ketika Tuhan berkata, kalau di dalam Al-Quran nih, Kan Allah jangan buat tafsiran dulu, jangan buat tafsiran, Kak. kalau berarti tidak terima jawaban saya. Yaudah, nggak apa-apa. Bukan Nggak nggak usah diskusi terima, sama saya bukan ya. nggak terima. Gini, saya ini paling tidak bisa kalau menjawab itu diintervensi karena ini room Karena saya. kakak buat Kedua penafsiran, saya, tadi kita ya udah sudah sepakat, turun aja jangan ya. pelin-pelan. Ya udah Ketika turun aja pelin-pelan, ya. saya buat Ya udah, penafsiran. nggak apa-apa, turun aja ya. Saya nggak paksa kamu untuk ngobrol. Nyungsep ke bawah. Ada saudara saya Primdio sama Action. Kalau tidak bisa diskusi sama Unrifa kan nggak apa-apa, Dek. Kan Uni nggak paksa kamu diskusi. Jangan kalau kamu pengen diskusi seperti yang kamu mau, buka komal sendiri. Buka komal sendiri, aja orang lain ikuti semua yang kamu mau. Jangan menjajah komal orang. Masa saya menjawab kamu yang atur, saya menjawab seperti apa? Masa kayak gitu? Saya bilang, saya menggunakan agama saya. Kami tidak mungkin, masa saya menjelaskan kok tafsir. Kita ini punya otak, punya kognitif. Masa saya bilang, Tuhan kalau seandainya jadi manusia, dia pelin-pelan. Kok kamu ngatur, jangan bilang begitu. Jangan menjajah dong. Ini kan komal saya. Ya udah kalau kamu bilang pelin-pelan ya nggak. Gini ya, Dek, Olivia, Sandra. Kalau kamu menganggap saya pelin-pelan, jangan pernah naik ke komal saya, Dek. Artinya kamu kan tidak percaya sama saya. Ya udah jangan berharap ngobrol sama saya. Percuma ya, Kak. Saya mau ngobrol apapun sama kamu, pasti ujung-ujungnya nanti kamu tidak percaya. Jadi ngapain kamu ngajak saya ngobrol, adikku? Si Primdio nih, dia masih ingin ngobrol sama saya. Nah, berarti dia pengen tahu apa yang saya maksud. Kalau kamu tidak mau diskusi sama saya, ada kamu dipaksa. Ada kamu di sini diancam. Naik ya, kalau nggak naik nanti saya nggak kasih kamu jajan loh.
Kamu yang minta naik, kamu yang ajak saya diskusi, saya yang membenarkan. Tiba-tiba saya menjawab, kok kamu yang mengatur saya harus menjawab seperti yang kamu mau. Nggak bisa, Dek. Saya bukan pembantu kamu, bukan budak kamu. Kecuali kamu kontribusi ke hidup saya boleh. Misal kamu suami saya, nggak boleh gini, boleh. Tapi kamu bukan siapa-siapa, naik ke koma saya, ngatur saya pula, nggak bagus begitu ya. Itu namanya penjajah. Ya kalau mau naik di sini ikut aturan saya, jangan kamu yang beri aturan ya. Sandra Olivia ya, jangan kamu yang kasih aturan. Masa saya diintervensi menjawab? Oke. Kalau Oke. jangan kayak sekarang- gitu. Jangan dulu, tunggu dulu. Gini ya, ini Komal Merdeka, tidak terikat dengan gereja manapun dan masjid manapun. Tidak ada satupun petinggi di negara ini yang mengontrol Komal ini. Hak kontrolnya ada di tangan Unirifa, tanggung jawabnya ada di tangan Unirifa. Di sini saya tidak mengizinkan siapapun menghujat. Dalam Islam menghujat itu apa? Mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang isi kitab suci orang lain. Kalau kamu tidak sudi mendengarkan saya berbicara menggunakan kognitif dan otak saya, ngomong sama tembok. Masa saya menggunakan rasio saya tidak boleh? Saya sudah jawab. Apakah Tuhan itu berkuasa jadi manusia? Berkuasa kalau Tuhan itu pelin-pelan. Kenapa saya katakan begitu? Karena Tuhan dalam kitab saya mengatakan dia laisa kamitslihi syai'un. Tiba-tiba dia jadi manusia, berarti dia pendusta. Tuhan yang menjadi manusia ketika dia katakan dia bukan manusia terus jadi manusia, dia pendusta. Itu kata Itu saya. menurut Umi ya. Ya, itu Bukan menurut Umi. iman. Ini kamu tahu rasio. Sekarang saya tanya sama kamu deh, kita konfirmasi apakah ini menurut iman saya atau rasio kamu atau penalaran kamu. Bagaimana Ketika kalau saya menafsirkan saya tanya Tuhan dulu, nggak mau jadi sebentar. manusia? Saya tanya dulu, kamu mengerti rasio? Mengerti rasio nggak? Kalau kamu Ya, tidak siap diskusi menggunakan penalaran akal, rasio, jangan Ya, sama kita saya. pakai Kan saya akal, bilang, kamu boleh sama kera ngomong, sama tembok, sama kipas angin juga boleh ngomong. Saya menggunakan rasio. Rasio itu apa? Rasio itu pertimbangan akal. Sekarang saya tanya sama kamu, kalau ada Tuhan bilang begini, Tuhan bukanlah manusia. Berarti dia bilang apa? Dia bukan manusia. Tiba-tiba dia menjelma jadi manusia. Pelin-pelan nggak itu? Berbohong nggak itu sama Tidak. dirinya sendiri? Enggak. Kok tidak? Apa arti berbohong? Arti Karena berbohong Tuhan apa? tidak pernah mengatakan Saya aku nggak mau tanya. jadi ciptaan. Ada karena dalam kitab gini. ada. Jangan berbohong, jangan Enggak, berbohong, jangan enggak, membohongi yang kitab gimana? suci. Saya tidak suka orang berbohong di koma saya. Sekali saja berbohong, saya kick. Ya, ini kamu saya kasih kesempatan nih. Kamu sudah berbohong, terbukti kamu nggak pernah baca Bible. Ah, itu tanda itu. Tanda on. Dalam kitab Kejadian, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, ya. Kamu saja yang Kristen, Mana, Kak? bilangan Di mana 23, baca kitab kamu bilangan 23 nomor 19. Jangan Nggak, paksa tunjukkan aja, saya Kak. baca bilang, jangan kamu tuh kayak penjajah. Kamu punya Bible, buka kitab kamu, jangan saya yang baca, nanti kamu bilang saya menafsir. Baca kitab kamu, bilangan pasal 23 nomor 19, silakan dibaca. Kok ngatur-ngatur saya ini orang nih? Ngajak yang butuh kamu di sini. Kok saya yang kamu atur? Seolah-olah saya butuh kamu untuk ngobrol. Tidak, adikku. Uni tidak butuh orang Kristen untuk ngobrol sama Uni. Tapi Uni butuh orang yang mau ngobrol sama Uni. Kalau mau ngobrol sama Uni, naik ke atas. Kalau tidak mau ngobrol sama Uni, pulang kampung. Kan sesimpel itu. Baca dulu kitab kamu. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta bukan anak manusia. Di dalam situ dikatakan bahwa Allah bukan manusia. Allah bukan Sehingga ia manusia berdusta. dan dia bukan anak manusia. Namanya Enggak, manusia kata sehingga Tuhan ia bukan berdusta. berdusta. Manusia Enggak, berarti sehingga- pendusta. Manusia Kan, berarti Kakak- pendusta. Manusia pendusta enggak? Kak, gini dulu Kak. Saya tanya Allah dulu, manusia. manusia pendusta enggak? Saya tanya, Kan udah nggak Kak- usah banyak Kakak cerita buat lah. seperti Kita pakai itu. Kalau kognitif nih. seperti Saya itu, tanya lebih baik- di dalam Bukan. kitab kamu, ya sudah makanya jangan diskusi sama saya. Kalau Manusia berdusta. keberatan diskusi sama si Ya, Pinta, manusia yaudah. berdusta. Tuhan kamu manusia enggak? Yesus manusia enggak? Menjadi manusia Kak. Oke, dia berdusta enggak? Jadi Kak Isa Al-Masih Saya berdosa tanya nggak? dulu, Itu Nabi Isa tidak pernah Iya. berdusta. Yang saya tanya Yesus, beda. Nabi Isa dengan Yesus beda. Yesus berdusta enggak? Tidak. Buka Lukas pasal 24 ayat 46. Dia berdusta di situ. Jangan kamu bakanya buka Ya. Lukas 24 ayat 46. Ini orang nih kalau ini teman-teman Kristen kita ini kalau dia nggak mampu menjawab, dia ngajak kita supaya ikut bagaimana cara dia. Nggak bisa. Emang saya ini pembantu kalian? Nggak bisa. Diskusi pakai akal, pakai otak, pakai dalil, pakai rasio, pakai kognitif. Kamu bilang Yesus tidak berbohong. Kamu lihat itu Lukas pasal 24 ayat 46. Kamu baca itu baik-baik. Jangan atur saya kalau diskusi itu. Naik ke sini tuh naik aja.
Tidak ada Jangan Kak saya. dikatakan dia berdusta. Buka Lukas 24:46 dulu, baca dulu. Jangan kamu belum baca tapi kamu sudah bilang tidak ada berdusta. Masa dikatakan di situ Yesus berbohong? Nggak mungkin lah dikatakan Tuhanmu berbohong. Saya tanya, kamu buka dulu ayat itu, baru kamu tahu dia berbohong atau tidak. Gimana nih orang ini? Jangan bikin saya emosi di koma saya sendiri loh. Saya lagi tenang-tenang dari tadi loh. Iya Kak, di mana Kak dia berdustanya di Baca situ? dulu Lukas Udah, 24:46. dia menderita Apa? dan Apa? bangkit. Apa? Iya, dia menderita dan Apa? bangkit. Jangan kamu potong ayat itu. Kamu baca dulu ayat. Makanya jadi orang Kristen itu tenang. Gimana kamu mau pintar kalau kamu tidak mendalami kitab suci kamu? Baca kitab itu konteksnya apa, perikopnya apa, kamu jelaskan. Dengar Kak ya. Baru kamu Oke, tahu. oke, dengar. Kalau tidak Iya, sanggup, turun. Katanya Saya turunkan demikian. nih. Enggak, ini saya bacakan. Nah, ya udah, silakan. Katanya Heran. demikian. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus mati, Mesias harus menderita dan mati. Apa? Katanya demikian. Mesias harus mati dan bangkit di hari dari ketiga. antara orang mati. Oke, kamu jangan dipotong ayatnya. Kebiasaan teman-teman Kristen itu tidak boleh Iya, dilakukan enggak. depan uni. Kami kan enggak potong. Diam dulu. Yang Islam kamu yang potong. motong. Kamu Islam potong. yang Di motong, situ Kak. kamu motong. Saya buktikan kamu motong. Di situ ada tertulis orang seperti kamu tidak layak diskusi sama saya karena kamu bahkan kitabmu sendiri kamu potong. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Ada tertulis demikian. Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Kenapa adekku kamu tidak jujur? Ya memang iya. Kitab kenapa, kamu Kak? sendiri Enggak, kamu potong. enggak, Ada saya lagi- tertulis Iya. demikian. Oke. Bukan Pertanyaannya kata mereka adalah kepadanya, Kak. Kata mereka kepadanya. Ada saya kata mereka tunjukkan kepadanya. ayatnya. Kata Kamu coba, kamu baca dari ayat 23 dan jangan dipotong. Kamu pikir saya tidak bisa menunjukkan kitabnya sama kamu? Duh, parah ini kok teman-teman Kristen kita ini berani-beraninya memotong kitab suci di depan saya loh. Lantas, Depan saya biasa saya ambil mereka, kitab suci saya. depan Bentar ya. saya mereka Biar saya berbohong ambil. loh, terang-terangan loh. Bentar Kitabnya ya, saya, enggak. gimana kita mau percaya sama orang-orang Kristen teman-teman? Kitab mereka yang saya suruh mereka baca saja, mereka pelintir loh. Berani-beraninya mereka memfitnah. Kita mau bilang mereka ini benar loh. Gak keterlaluan kawan-kawan kita Kristen ini loh. Kitabnya sendiri loh mereka nggak hargai. Gimana coba? Saya suruh mereka baca supaya mereka mengerti. Aduh, parah ini kawan-kawan Kristen nih. Makanya saya bilang saya nggak paksa kalian untuk diskusi sama saya loh. Saya mau kalian yang di sini tuh yang mau cerdas aja gitu loh. Yang nggak mau cerdas nggak apa-apa. Kan saya nggak paksa. Kadang Kak, karena Nih, kita merasa katanya pintar, kita merasa kepada cerdas. udah nggak usah, nggak ada yang merasa pintar di sini. Dengar. Kamu gini, Dengar. katanya kepada mereka. Saya tanya dulu, yang berkata itu siapa di situ? Siapa yang berkata di situ? Setahu kamu. Bentar, Kak. Jangan-jangan kamu nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Yesus, Saya aja Yesus. yang nggak. Nah, Yesus berkata apa? Kata Yesus begini, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara ketiga. Saya tanya, di mana tertulis kata-kata dalam tanda titik dua? Kamu tahu titik dua artinya apa dalam kaidah bahasa Indonesia EYD? Itu adalah sebuah kutipan. Terkutip bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana tertulis itu? Kalau tidak ada ayatnya, Tuhanmu berbohong. Kecuali kamu akui gini, kalau ada ayatnya, tunjukkan kepada saya. Di mana tertulis dalam kitab para nabi? Yang kedua, kalau ayatnya tidak ada, pertama, bisa jadi Yesus berbohong. Atau penulis kitab suci kalian yang berbohong. Tiga, Buat ayatnya penafsiran ada. sendiri. Oke. Penafsiran Oke. itu bukan seperti itu. Penafsiran itu dari kata fasara, menjelaskan tentang ayat itu. Saya tidak menjelaskan ayat itu. Saya masih di ranah epistemologis ayat itu. Kamu aja nggak ngerti penafsiran lo artinya. Penafsiran itu menjelaskan. Saya tidak menjelaskan ayat itu. Saya Kakak tahu mempertanyakan nggak ayat itu. konteksnya ini tentang apa? Nah, itu dulu. Kakak tahu Konteksnya nggak apa? konteksnya tentang Ya, apa? konteksnya apa? Kamu jelaskan ke Judulnya saya. apa? Saya Judulnya kok apa? kamu mau tanya ke saya lucu nih. Aneh nih orang Kristen Oke. ya. Ini, Dia Kak, bilang judulnya. jangan Oke, diam saya dulu, jelaskan, diam dulu. saya Kamu lucu. jelaskan, saya Kamu lucu. jelaskan. Saya Bentar dulu. Orang Kristen ini mau diskusi sama saya, dia bilang, "Kakak jangan tafsirkan ayat saya ya." Saya sepakati tadi. Tiba-tiba tahu teman-teman dia bilang apa? Kakak tahu nggak tafsiran ayat ini? Dia suruh saya menafsir ayatnya sendiri padahal. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Dari tadi dia bilang, "Kakak jangan tafsir ayat saya ya." Oke. Kenapa sih Terus Islam saya suka tanya. menghujat?
Kenapa Di mana sih menghujat? suka Di mana memfitnah? menghujat? Dia Seperti playing Anda, victim. seperti Kenapa Anda. sih orang Kristen playing victim? Enggak, Kenapa saya orang Anda. Kristen? Kenapa orang Kristen itu suka playing victim? Kenapa orang Kristen suka membohongi kami umat Islam? Kenapa orang Kristen suka melintir kitab sucinya? Saya faktanya ada loh, saya ini rekam loh. Kenapa orang Kristen suka playing victim? Kenapa orang Kristen suka menuduh tanpa memberikan bukti? Kapan saya menghujat? Saya tadi nggak paksa kamu naik ke kemal saya. Saya mau kamu belajar benar-benar kitab kamu. Di mana tertulis apa yang Yesus katakan? Kenapa kamu tidak langsung jawab? Kalau memang Yesus pernah mengatakan itu, tunjukkan datanya. Kenapa ketika kamu tidak mampu menjawab langsung lari kemana-mana? Kenapa kok orang Islam menghujat? Di mana penghujatan saya? Kenapa kalian suka sekali playing victim? Mentang-mentang kalian anak Tuhan. Maaf, ini bukan komal yang bisa kalian jajah seperti zaman dulu kalian menjajah Indonesia. Tidak bisa. Ini komal orang Islam. Orang Islam tidak pernah takut dengan kezoliman seperti yang kalian buat itu. Nggak takut kami dengan kalian. 1000 kalian berhadapan dengan saya, paling saya mati. Selesai tugas saya di dunia ini. Kalian kok masuk ke kemal ini nggak diundang juga, naik sendiri kok, minta izin mulai sama saya. Nggak penting orang-orang kayak kamu. Mending saya ngomong sama orang yang normal aja otaknya. Nah, jadi ketika kamu mengatakan bisakah Tuhan jadi manusia? Bisa, kalau Tuhan itu ODGJ. Tuhan itu TOGJ, Tuhan dalam gangguan jiwa. TDGJ, Tuhan dalam gangguan jiwa. Kenapa terganggu jiwanya? Dia pelin-pelan, tidak konsisten. Dia katakan Tuhan bukan manusia, sehingga dia berbohong. Tapi ternyata dia jadi manusia dan dia berbohong. Nah itu nggak apa-apa kalau kamu mengakui Tuhan kamu nggak pelin-pelan begitu. Saya jangan pancing saya untuk emosi. Saya nggak mau emosi di koma saya sendiri. Saya mau bicara senormal mungkin sama kalian. Diajak bagus-bagus ngobrol, sok-sokan, sok-sok baik depan saya tadi. Saya gini ya. Tiba-tiba, kenapa sih orang Islam suka menghujat? Siapa yang menghujat di sini? Apa yang saya hujat dari tadi? Saya cuma mempertanyakan kitab kamu bilang menghujat. Tuhanmu menyuruh injili seluruh makhluk. Jadikan semua bangsa muridku. Terus kami nggak boleh bertanya gitu tentang kitabmu. Kalau kami bertanya kitabmu, kami menghujat gitu. Kok suka-suka bapak moyangmu aja memberikan parameter kehidupan ini? Janganlah suka-suka kalian aja. Kalau kamu naik lagi, saya naikin. Tapi dengan catatan, normal jadi orang. Kayak siapa ini? Bagus dia dari tadi. Dia bertanya yang seperlunya. Ini ngatur, kalau saya memang nggak paham kitab kamu jelaskan. Tapi jangan kamu jelaskan ketika saya tidak butuh penjelasan. Saya kasih kamu kesempatan bicara. Kok ngatur-ngatur komar orang Islam? Naik kamu ke komar Kristen sana, atur-atur mereka. Yaudah kamu, ini memang nggak ada sopan-sopannya si Sandra ini. Kamu tuh diajarin orang tuamu sopan nggak sih, Dek? Sandra? Kamu lihat nih dua temanmu loh dari tadi loh. Saya respect nih, kalau ini saya bilang ya, ini orang dua ini, anak dua ini ya. Kalau memang ada Roh Kudusnya, anak dua ini Roh Kudusnya ada loh. Nggak diizinkan bicara, dia nggak ngomong dua-duanya loh. Ini loh, kamu belajar sama temanmu yang dua ini, Sandra. Temanmu dua ini Kristen loh. Ada dari tadi saya berdebat hebat sama mereka, belum? Ya udah, kita langsung aja. Apa yang kamu langsung? Kamu baca dulu kitab Lukas 24:46. Kalau saya tidak mengerti, kamu jelaskan. Bukan saya yang menjelaskan. Kok kamu malah minta saya menjelaskan? Kan lucu biar saya kamu. jelaskan ya. Sudah kamu Biar saya jelaskan. jelaskan. Heran. Ini Kak tentang menceritakan Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ya. Nah, terus? Jadi ini dari awal saya baca ya. Dan sementara itu mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Berarti di situ menyatakan Yesus mati. Ya, oke. Akan tetapi Ini tunggu dulu, bentar. Kamu menggunakan eksegesis apa itu? Berarti di situ mengatakan Yesus mati. Jadi kalau misalkannya saya lihat ada teman saya tuduh hantu, berarti teman saya sudah mati gitu. Kenapa Maaf mereka ya. katakan hantu? Karena Nggak, mereka sebentar tahu dulu, kalau Yesus sebentar dulu. dibunuh. Ini bentar dulu. Ini ada orang teman-teman ya. Dia bilang jangan menafsirkan ya. Tahu nggak yang dia bicarakan ke saya? Hanya karena ada orang menuduh Yesus hantu, maka dipastikan Yesus mati, teman-teman. Jadi besok kakak Ina ini pakai mukena, ketemu sama saya. Kak Ina saya bilang hantu, berarti Kak Ina harus mati dulu berarti. Saya heran dengan standar kalian ini, saudaraku Sandra. Kalau kamu di sini mau menafsir menggunakan eksegesis cabang mandiri, jangan di komal saya. Ini komal terdidik, komal terakademis. Daripada komal-komal Kristen, kamu boleh naik ke sana. Mau mengeksegesi cabang helikopter, cabang mandiri, nggak apa-apa, Dek, ya. Tapi di komal ini, komal yang berusaha akademik. Karena saya mahasiswi, Dek. Saya belajar filsafat, saya belajar juga ilmu. Bagaimana epistemologis dan ontologis. Pertanyaan saya, untuk mempertanyakan tafsiran kamu itu, dari mana kamu tahu bahwa makna ayat itu membuktikan bahwa Yesus mati? Coba, apa indikatornya? Jelaskan ke saya. Kalau saya melihat kakak,
kaget dan terkejutkan dan saya menganggap kakak hantu, berarti saya melihat kakak itu memang saya tahu kakak udah mati gitu loh. Yang saya tahu. Oh, berarti kakak setiap orang kemarin saya lihat Kak Ina pakai mukena. Terus saya kaget, saya pikir hantu. Berarti dia udah mati gitu. Begitu cara berpikir kamu. Oke, kita lanjutkan ya. Enggak, selesaikan Nggak. dulu satu-satu. Bagaimana kita mau diskusi terarah dan memberikan ilmu kepada ruang publik, mencerdaskan anak bangsa ketika kita berbicara saja Kalau kita kakak tidak lihat jujur kawan dengan diri kakak kita. Saya takut. tanya, kalau saya bilang kawan saya pikir itu hantu. Waduh, saya pikir kamu hantu. Berarti teman saya harus mati gitu. Berarti dia sudah Oke, mati. tapi Saya kalau tanya kakak dulu, terkejut, kalau oke, saya enggak. melihat teman Enggak. saya dan saya bilang, wah kamu saya pikir hantu, berarti dia sudah mati. Itu aja jawab. Biar kami tahu Tapi kalau cara kakak berpikir takut kamu. dan terkejut? Saya tanya, tidak perlu 3 kali ya. Kalau kamu tidak bisa diskusi, tidak usah. Kalau saya lihat teman saya nih, kami pengen tahu parameter kamu. Berarti menurut kamu itu, kalau ada orang yang kaget melihat temannya dan dikira temannya sudah mati, dia mengira temannya sudah mati. Dia mengira temannya sudah mati. Lalu dia lihat temannya, saya pikir kamu hantu. Dan ketika orang mengira temannya sudah mati, berarti orang itu betul-betul mati gitu. Perkiraan seseorang tentang temannya, berarti itu betul-betul berarti. Kamu Kalau mengira dari mamamu ayat sudah ini- mati, berarti mamamu udah mati gitu. Kalau- Begitu ya, cara kalau berpikirnya. dari- Oh, ya, Kak, begitu. logika Oke. berpikirnya Oke. begini. Teman-teman dengar. Shh, dengar. Menurut saudara kita ini teman-teman, kalau ada orang yang mengira mamanya sudah mati, kawannya sudah mati, berarti dipastikan menurut si Sandra itu orang itu benar-benar mati. Berarti kematian itu bisa karena perkiraan teman-teman ya, bukan karena hasil uji benar-benar dipegang Buat lehernya, dites. penafsiran. Kamu kan yang Harika. mengkonfirmasi. Oke, saya tanya. Kalau kamu mengira kawanmu mati, kan kamu nih sama temanmu jalan, tiba-tiba kamu dibegal. Terus kamu tinggalkan kawanmu, kabur kamu nggak lihat kawanmu itu. Dan kamu mengira bahwa dia sudah mati. Apakah temanmu benar-benar mati? Cek. Tapi kalau saya lihat dia Kak, dia Saya- takut. Sebentar, Action diam dulu. Sejak kapan murid Yesus melihat dia mati? Coba tunjukkan sama saya. Kamu tahu tidak dalilnya? Ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya semua kabur. Siapa yang melihat dia mati? Ya Kak. Ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya semua kabur. Pertanyaan Uni, siapa yang melihat Yesus mati beneran? Siapa yang telah menguji bahwa dia mati Maria beneran? Ibu Siapa? Yesus. Maria Ibu Oke, Yesus. tunjuk dalilnya. Tunjuk dalilnya bahwa mamanya melihat dia mati dan mencek bahwa dia betul-betul mati. Tunjuk dalilnya deh. Kak, gini lah. Dek, Enggak kalau semua enggak itu. udah cukup ya. Kamu Oke. kualitasmu udah ketahuan ya, udah ya. Ah, ini teman-teman. Mengajarkan saya cara diskusi yang baik dan benar, dia sendiri logikanya logika cacat, logical fallacy. Kebenaran berdasarkan perkiraan manusia. Luar biasa saudara kita ini ya. Pantas dia menjadi Kristen, ya. Nah, Sandra kamu diam dulu. Teman saya ada 2 saudara saya yang ingin bertanya di sini. Action juga mau ngomong. Bukan kamu saja yang harus saya prioritaskan. Kamu sudah 2 kali saya kick. Artinya kamu punya predikat buruk di Komal ini, ya. Predikat kamu tuh buruk sekali di sini. Apa? Bukan predikat, apa namanya tuh? Citra yang buruk. Saya harus menghormati teman-teman 2 ini yang dari tadi sangat sopan. Ya Sandra ya, karena kamu kurang sopan dan kamu diskusinya logikanya cacat. Menganggap seseorang itu mati maka dia mati. Ini luar biasa. Saya nggak tahu dapat cara berpikir dari mana. Itu seolah-olah kamu mungkin kayak seolah kamu menjadi Tuhan gitu ya. Mending saya ngobrol sama yang lain dulu ya. Kamu standby dulu. Kamu mau menanggapi tanggapi aja. Pakai data. Sama saya kalau nggak ada data nggak usah. Ya. Kalau kau pakai data, coba tunjukkan ke saya data penjelasan kamu itu. Misalnya Santo Agustin mengatakan begitu, Origens mengatakan begitu. Kalau tidak menggunakan para scholar, jangan ngomong sama saya ya. Ngapain saya dengarkan obrolan kamu? Kecuali kamu itu adalah seorang profesor, doktor ya. Tapi udahlah jemaat awam tiba-tiba menjelaskan menggunakan eksegesis cabang mandiri, mengeksegesis sendiri kitab sucinya. Nah giliran kita ngobrol kata dia jangan uni tafsir ya, kitab saya. Lah dia nafsir seenak udelnya. Menggunakan logikanya sendiri, logika cacat pula. Kan lucu. Itu namanya apa? Merusak peradaban kamu. Udah kamu tanggapi, tapi cari Lukas 24:46. Kamu jujur dengan hati nuranimu. Di mana ada tertulis ya? Kalau nggak ada tertulis berarti Tuhanmu berbohong. Itu konsekuensi logik. Oke. Prime Dio, ada yang mau disampaikan adikku? Jadi yang mau saya sampaikan adalah tadi kan kakaknya tanya nih, siapa murid Yesus, siapa yang melihat Yesus saat mati? Ya kan? Ya, sebutkan namanya. Siapa namanya? Yohanes. Mana? Sebutkan namanya. Namanya Yohanes sebutkan. Dalilnya di mana? Coba lihat di Yohanes 19:25 sampai 27 Yohanes 19:25 sampai 27.
Oke, kita baca di sini. Versi Katolik ya Kak. Saya nggak tahu tuh kalau versi Katolik ayatnya di mana tuh, kitabnya di mana. Saya cuma punya Alkitab Sabda.org. Sama nggak versi Katolik dengan versi Sabda.org, Dek? Kurang tahu juga sih. Nah, coba kamu punya Bible versi Katolik nggak? Coba kamu baca, sama nggak di sini? Nah, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Pertanyaannya, di mana tertulis nama Yohanes di situ, sayang? Jadi murid yang dikasih Yesus itu adalah Rasul Yohanes. Ya, dari mana Ya. kamu tahu, sayangku, adikku yang ganteng, dari mana adik tahu, Dek? Yang ngasih tahu itu Yohanes siapa? Karena tidak tertulis nama di situ. Kok bisa tahu, adik gitu? Karena Yohanes adalah Rasul yang sangat dikasih. Yesus itu mengasihi murid nggak semua? Dia pilih-pilih atau dia cuma memprioritaskan satu murid lalu yang lain tidak terlalu dikasihi gitu? Apa namanya kayak yang paling ia kasih semua dikasih. Oh, berarti yang paling dikasihi Yohanes, yang lain tidak terlalu dikasihi gitu. Oke. Coba Petrus dikasihi nggak? Dikasih. Ya. Kenapa bukan Petrus? Kenapa harus Yohanes? Kalau sama-sama dikasih. Karena dia yang menyaksikan. Iya, mana? Namanya mana, sayang? Di situ tidak tertulis nama, Adinda. Di situ cuma dikatakan murid yang dikasihi, cintaku, adekku yang ganteng. Tidak ada tertulis di situ. Di situ cuma tertulis murid yang dikasihinya. Kalian mengatakan bahwa itu Yohanes. Dari mana kalian tahu bahwa itu Yohanes, bukan Petrus, bukan yang lain-lain? Dari mana, adekku, adek Uni? Uni kan butuh ilmunya. Karena kalau ilmunya tidak ada, kan orang-orang yang di bawah kan melihat kita lagi diskusi untuk mendapatkan ilmu kan, adek? Kan gitu. Uni nggak masalah dengan doktrin kalian. Kalian mengimani itu Yohanes, nggak apa-apa. Namanya kita beda kan. Nggak apa-apa kok, silahkan. Tapi pertanyaannya, dari mana Adinda tahu kalau itu Yohanes? Kenapa? Kenapa harus Yohanes yang dikasih? Kenapa bukan Petrus? Kunci surga diberikan padahal kepada Petrus loh. Tahu? Karena itu Kunci surga. karena itu adalah Injil Yohanes. Karena itu Injil Yohanes. Nah, Karena penulisnya siapa itu? Yohanes. berarti dia yang berkata. Nggak, Uni tanya. Adek tahu nggak itu penulisnya siapa? Penulis kitab Yohanes siapa, sayang? Itu kan karena di Injil Yohanes. Nah, Jadi- kamu baca, coba baca penutup kitab Yohanes itu. Coba adik baca penutup kitab Yohanes ya. Kita baca ya, Dek. Penutup kitab Yohanes. Adik kalau lihat itu di terakhir kitab Yohanes. Nah, adik lihat di kitab Yohanes itu. Nih, ini tunjukkan ya. Di pasal ke-21, di ayat paling terakhir, coba lihat nih. Di ayat ke-25, coba baca. Nih. Dialah yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya. Nih, kita baca ya di atasnya ya. Nih, kita baca nih di ayat ke-23 nih ya, 21 23 nih. Nah, kita baca dari ini nih, di ayat 20 dulu. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah yang dia akan menyerahkan engkau?" Nah, berarti ada lagi yang murid dikasihi itu, ya. Nih, dalam nih. Baca dalam kitab Yohanes pasal 21 nomor 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Nah, di kata penutup, dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini. Nih, kitab ini ditulis oleh seseorang yang mengklaim dialah murid yang menceritakan apa yang ditulis oleh kitab yang konon katanya ditulis Yohanes. Tertulis nggak namanya sebagai Yohanes? Tidak. Kalau ini Yohanes yang menulis, berarti Yohanes tidak melihat langsung, tapi Yohanes menceritakan tentang kesaksian murid yang dikasihi Yesus.
Kalau ini penulisnya Yohanes. Nih kita pakai ini nih. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya dan kita tahu nih. Siapa dia itu? Yohanes. Loh, lalu yang berkata dialah siapa? Yohanes juga. Berarti Yohanes menceritakan tentang dirinya. Pakai ini. Kita normal semua kok. Kamu punya kognitif, Uni punya kognitif. Kamu Uni yakin kamu pintar. Silakan ditelaah dan mohon dengan sangat jadikan PR itu untuk ditelaah itu. Baca itu baik-baik. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Tuh, siapa dia itu? Tidak tertulis. Bahkan di dalam satu perikop itu, murid yang dikasihi Yesus tidak tertulis namanya. Si Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu itu makan bersama dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata pada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Siapa dia? Tuh. Apakah Yohanes yang berkata pada waktu itu? Waktu Yesus mau ditangkap, Yohanes yang berkata seperti itu. Nah, kalau memang Yohanes, berarti penulis kitab ini bukan Yohanes, tapi Yohanes menjadi saksi. Kalau penulisnya adalah Yohanes, kok dia menjelaskan tentang dirinya sendiri? Dialah murid yang bersaksi. Saya nulis buku. Ya, saya yang melihat langsung. Si Riva lah yang melihat semua ini. Normal nggak tuh gaya penulisannya? Jadi kita di sini ini diskusi itu pakai akal dan logika, pakai rasio. Kalau pakai doktrin, ya kalian akui aja lah Yesus Tuhan, nggak apa-apa kan, ini nggak marah tuh dek. Adik kan orang Katolik, nggak apa-apa. Tapi kalau diskusi itu pakai akal dan logika di sini, karena di sini Komal yang berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa. Begitu ya adikku ya. Berarti menurut kakaknya bukan Rasul Yohanes ya? Sebenarnya kalau menurut saya, mulai kamu baca dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tidak ada secara eksplisit. Bagaimana kita mau menyimpulkan sesuatu yang tidak eksplisit? Bahkan kalau implisit pun, kalau kita tafsir, tidak mungkin absolut kebenarannya. Karena itu kan mindset seseorang. Kalau kamu bilang itu penulis, kamu tahu tidak di ensiklopedia Katolik, kalau kamu orang Katolik tentu kamu percaya itu semua. Bahkan diakui, penulis kitab Yohanes itu bukan Yohanes, melainkan murid-murid Yohanes sendiri. Itu karena ada kata itu. Jadi kalau di kesaksian gereja kami itu Injil Yohanes yang menulis pasti Rasul Yohanes. Nah itu tradisi Jadi- namanya. Itu tradisi jadi- namanya. Dan itu nggak apa-apa. Maksudnya, Jadi adik kan Jadi Katolik. Adik kan Katolik, dek. Katolik itu ada doktrin infalibilitas namanya. Apa yang dimaksud dengan doktrin infalibilitas? Pokoknya apapun yang diajarkan Paus, apapun yang diajarkan magisterium itu mau nggak mau harus dipercaya, tidak boleh ditolak. Itu Katolik. Apakah kalian itu salah? Dalam ranah kemerdekaan, critical thinking, kognitif ataupun intelektualitas itu kita tidak merdeka. Kita dijajah pikirannya. Kita tidak boleh berpikir. Karena kalian diarahkan pikirannya oleh Paus. Infalibilitas itu kan Paus tidak bisa mengajar dengan salah gitu. Dia betul terus gitu. Nah, magisterium itulah sandarannya. Nah, hasil pengajaran Paus. Kalau konsili Nikea, konsili ke-20 Vatikan, bahwa semua orang yang non Kristen Katolik akan masuk surga juga, itu diimani oleh orang Katolik. Nah, Katolik seperti itu. Apakah kami harus mengkritisi? Kalau dalam ranah toleransi beragama tidak perlu kami kritisi. Tapi kalau dalam ranah critical thinking, kemerdekaan berpikir, tentu itu menjajah pikiran manusia. Manusia tidak boleh berpikir dan mempertanyakan imannya dengan ekstrim, tapi harus mengikuti pendapat dari para paus-paus atau pendeta-pendetanya. Dan itu tidak masalah, itu pilihan kok. Kalau kalian mau dijajah pikirannya, mau didoktrin, ya silahkan. Nggak apa-apa, sayangku, adekku. Tapi Uni sebagai seorang muslimah diperintahkan di Al-Quran untuk bisa membuktikan kebenaran Islam itu sendiri menggunakan rasio, critical thinking, dan fakta-fakta dan realitas konkret yang ada. Pembuktian, begitu. Dibuktikan iman itu. Silakan. Ya Sandra, kalau sudah siap bicara silakan. Tapi ketika menjelaskan iman kamu pakai data ya dek. Kalau tidak pakai data, aduh dek, capek deh debat kusir dek. Masa kamu bilang logika nggak ketika seseorang dianggap meninggal terus dia benar-benar meninggal, kan nggak mungkin begitu. Ya silakan. Ya, Umi. Itu tadi kan Umi di Yohanes kan dijelaskan di situ bahwasanya Maria Ibu Yesus melihat. Melihat dia mati atau tidak? Memastikan Loh. dia mati.
Gini, saya ajak kamu berlogika nih. Kamu ngelihat temanmu ketabrak mobil, terus dia tidak bangun. Kamu bisa pastikan dia mati? Kalau kamu cuma lihat doang. Perlu Umi baca Yohanes 20 kebangkitan Yesus. Mereka berziarah gitu. Kenapa Umi. kita langsung ke kebangkitan? Saya sedang bertanya tentang kematian. Kenapa harus lari dulu ke kebangkitan? Ketika saya mengajak kamu berlogika, waktu itu kamu melihat temanmu ketabrak mobil. Kamu lihat dia sudah tidak bergerak. Bisakah kita katakan dia pasti mati? Tapi ketika kita ziarah Umi, itu Saya nggak belum mati. selesai. Ziarah siapa? Siapa yang berziarah? Pada Siapa yang di berziarah? Yohanes 20. Ya, silakan kamu tunjukkan kalau dia betul-betul. Kamu bilang dia mati, ini logika yang cacat, logical fallacy. Kalau kamu melihat seseorang tertabrak mobil, dia tidak berdaya, dia diam saja. Benar. Saya cuma tanya, bisakah kamu pastikan dia mati? Yang memastikan seseorang mati itu siapa? Tidak ada. Tapi ketika saya No, no, no. ziarah itu pasti dia Bentar. mati gitu loh. Ke Kamu kuburannya. berziarah ke kuburan dia. Kamu sudah pastikan dia mati atau tidak? Kamu melihat nggak ketika dia dikubur? Kamu merasakan nggak? Oh, nadinya sudah tidak bergerak. Kamu merasakan itu? Oke ya Umi, enggak kalau kayak gini Aduh, ya saya rasa ya gini, Umi saya kan tidak pakai bisa, Umi logika. bebas. Memang nggak bisa pakai doktrin. Maaf, kamu nggak bisa Bukan bawa saya ke doktrin. doktrin agama. Saya pakai logika. Ibunya Yesus berziarah, coba. Ibunya Yesus berziarah di mana? Coba. Di mana? Di ayat berapa? Di ayat berapa? Yohanes 20 Umi. Yohanes Iya. 20. Biar Umi Ya. jangan sesat lagi. Sorry ya, yang sesat itu orang yang menyimpangkan ajaran para nabi-nabi terdahulu. Oke ya, baca aja. Umi. Bentar dulu, saya nggak suka dengan orang yang banyak framing, banyak ngomong tapi nggak punya ilmu. Maaf nih ya, saya jujur nih. Ini nge-framing aja. Yang sesat itu menurut standarisasi Yahudi adalah orang yang menuhankan manusia dan orang yang Tuhannya konsepnya bukan monoteis. Itu sesat karena itu tidak sesuai dengan nabi-nabi terdahulu. Ya? Iya ya enggak apa-apa. Nah, gitu. Ya, Yohanes pasal 20 ayat keberapa? Ayat 1 Umi baca. Ayat 1, ya. Ya, oke kita baca. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Siapa bilang di sini ibu Yesus? Maria Magdalena ibunya Yesus. Bukan ya. Yang mana? Iya Yang Umi. mana? Iya. Iya. Yohanes pasal Dikit-dikit berapa? lah, Yohanes pasal berapa, Dekku? Jangan 20, orang Mi. Kristen di sini yang ayat berapa? 20. Yang berapa? Ayat Yang 1, ayat berapa? 1. Sejak Ayat kapan 1. Maria Magdalena jadi ibunya Yesus? Gini nih orang Kristen nih teman-teman nih. Dia ngajarkan kita, Karena tapi dia Maria sendiri nggak tahu. Magdalena Saya juga melihat marah. Yesus mati. Sejak kapan Maria Magdalena jadi ibunya Yesus? Kamu Maria sendiri Magdalena kitamu juga aja. melihat Yesus mati, Umi. Iya, oke. Tapi bagaimana kamu mau menjelaskan imanmu kepada saya, sedangkan kamu tidak bisa membedakan mana ibu Yesus, mana yang bukan ibunya? Ini mau Bukan, saya dengarkan Umi. ini. Sebentar. Salah satu yang melihat Yesus mati Kamu adalah Maria. tidak membaca kitabmu dengan baik dan benar. Ini yang etika tidak ada. Itu orang-orang yang lemah pemahaman. Jelas di sini dikatakan Maria itu datang ke kuburan. Dia datang ke kuburan pagi-pagi sekali. Ya, di mana katanya mayat Tuhan kalian diletakkan. Kamu bilang ibunya Yesus yang melihat dia mati itu datang. Kamu lihat nggak? Maria Magdalena itu ada dua kesaksian yang berbeda. Satu dia dikatakan dari jauh melihat, satu lagi dikatakan dari dekat. Kamu jangan pikir kamu lagi berhadapan dengan Uni Riva loh. Ya. Kalau kamu tidak punya kemampuan menjelaskan, mohon dengan sangat jangan paksakan. Nanti kamu terlihat stupidnya. Goblok. Masa kamu bilang Maria Magdalena ibunya Yesus? Saya udah baik-baik loh sama kamu dari tadi loh. Minimal kamu baca dulu sendiri ayatmu itu baru kamu jelaskan ke saya. Ini kamu comot ayat nggak ngerti kamu bilang itu ibunya. Sejak kapan Maria Magdalena jadi ibunya Yesus? Nggak malu kamu begitu? Malu. Kamu saja nggak baca ayat itu dengan baik dan benar, lalu kamu bilang kamu lebih mengerti dari saya. Saya bolak-balik 6 tahun baca ayat ini loh. Ada dua kesaksian tentang Maria Magdalena ketika Yesus mati disalib. Yang satu ayat mengatakan Maria Magdalena berada dari jauh. Yang ayat satu mengatakan Maria Magdalena dari dekat. Mana yang kamu mau pegang? Mana yang berbohong, mana yang betul? Ini nih kalau diskusi ini nggak punya wawasan dulu, Dek. Oke, Kamu bilang Umi. saya sesat. Tangan Oke, yang Umi. oke. Ini- Berkali-kali kamu melakukan kesalahan di Komal Uni loh. Umi. Dan kami Umi Uni masih bebas, biarkan kamu di sesat. sini. Bukan Ketika tidak apa-apa. dijelaskan, Umi Lebih tidak baik terima. saya kamu katakan sesat daripada saya menyesatkan umat seperti kamu. Mengatakan Maria Magdalena adalah ibundanya Yesus. Maria Magdalena saja kamu tidak paham siapa.
Astagfirullahalazim. Beginilah kualitas kamu, saudaraku. Kamu sama seperti orang-orang yang melakukan inkuisisi di zaman abad ke-9. Kalau orang berbeda dengan kamu bilang orang sesat. Kalau orang berbeda dengan kamu bilang orang bidat. Dan kamu akan menghabisi nyawa orang bidat. Itu terjadi inkuisisi tahun dulu. Dan orang-orang seperti kamu ini contoh-contoh cikal bakal inkuisitor nih. Orang seperti kamu banyak di Indonesia bakalan rusak peradaban Indonesia nih. Belum baca ayat sudah menjelaskan. Nggak tahu tuh. Langsung simpulkan Maria Magdalena adalah ibunya. Coba masa saya lebih paham kitab suci kamu? Terus tiba-tiba kamu mau menjelaskan ke saya? Nggak punya rasa malu kamu begitu, dekku? Kecuali adindaku itu sudah baca ayatnya dulu, baru jelaskan ke Uni. Kamu nggak baca ayatnya, salah-salah lalu kamu bilang kalau Uni ini sesat. Kan lucu, dek. Kecuali kamu tuh bisa membuktikan Uni tidak pernah mempelajari kitab suci. Saya mempelajari doktrin Katolik loh. Saya mempelajari doktrin Oneness, Sabellius, Nestorius. Saya membaca loh skema teologi dan skema kristologinya loh, dek. 6 tahun itu kalau sudah profesor loh. Saya nggak perlu sombong dengan hal itu. Tapi maksudnya setidaknya kalau seandainya mau menuduh orang itu botol, mau menuduh orang itu sesat, ada indikatornya. Apa indikatornya? Kamu bicara tidak mengikuti firman Tuhan misalnya. Apakah saya mencomot ayat? Kamu yang menyelewengkan ayat. Di sini tertulis Maria Magdalena. Kamu bilang itu ibunya Yesus. Jahat nggak kamu itu? Kamu telah merubah firman Tuhan. Lalu kamu bilang kamu lebih benar dari saya. Saya sesat. Silakan. Biarkan penonton yang menilai. Saya tidak butuh penilaian orang-orang yang hatinya sudah mati. Dia yang tidak ngerti kitabnya. Dia bilang Maria Magdalena mamanya Tuhan. Ada-ada aja nih. Dia pula mau mengajarkan saya. Ya, Action, coba dulu signalnya adikku. Sepertinya signalnya di Action ini agak kurang ini nih. Ya, Prime nanti kalau mau menjelaskan tentang Katolik boleh ya, tapi Uni sarankan jangan tiru si yang tadi ya, teman adik tadi tuh baca dulu Bible dengan baik dan benar, cari literasi di magisteriumnya seperti apa, pakai kata-kata para scholar misalnya Santo Agustin, Clemens, Origen, nah itu baru enak. Karena kalau cuman baca satu potong ayat terus berusaha menjelaskan ke orang lain, itu ngapain? Kalau gitu mending Uni ngomong sama ChatGPT kan, Dek, ya kan? Itu nggak bisa kayak gitu. Ya, Action, saudaraku dari tadi turun naik Kak Dinda, ada yang mau disampaikan? Silakan dibuka mic-nya. Halo. Iya, Dek, silakan. Ya, ada yang mau disampaikan, Dek? Gak usah takut Uni, kalau seandainya kalian sopan begini, si Prime ini kan gak ada Uni keraskan ke dia suara Uni. Ngapain Uni marah-marah sama kalian? Kalian beragama tuh suka-suka kalian lah. Iman kita itu kan masing-masing. Tapi kalau dalam ranah dialektika, Uni berhak sebagai mahasiswi untuk kritis, berhak untuk bertanya epistemologis dan ontologis, berhak untuk membawa ke ranah rasio dan akal. Begitu, Adek, karena setiap pertanyaan yang Uni lemparkan ke kalian, Uni bisa menjawabnya. Contoh, dari mana kamu untuk penulis kitab? Uni berhak sebagai mahasiswi berhak untuk lemparkan ke kalian, Uni bisa, Uni punya datanya. Nah, kalau kalian misalkannya ingin diskusi sama Uni, silakan. Tapi jangan paksa Uni untuk mengikuti cara berpikir kalian. Karena cara berpikir kalian tuh cacat, bukan Action sama Prime ya. Tadi saudara kita tuh cacat berpikirnya, masa karena duga. Tuh, Kakak. Apa, Dek? Jangan Uni yang disuruh buka, 56. buka sendiri, bacakan. Al-Hajj 56. Al-Hajj itu apa? Coba baca yang benar, baca yang baik. Tulisan Latinnya dibaca baik-baik. Surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Teman-teman ada surah Al-Hajj nggak? Di bawah teman-teman tolong bantuin. Mungkin saya kurang membaca ini. Ada surah Al-Hajj di bawah teman-teman? Teman-teman di bawah, tolong. Ada surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj itu yang mana itu, Dek? Coba baca baik-baik secara Latinnya, baca pelan-pelan, menggunakan kaidah bahasa yang benar. Al-Ahzab atau Al-Hajj. Yang benar, Dek. Karena ada dua, Al-Ahzab atau Al-Hajj. Atau yang mana? Nggak ada Hal-Aja. Hal-Aja nggak ada. Bingung nih, jangan bikin bingung nih lah. Al-Ahzab. Ya, Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat keberapa, Dek? 26.
Apa yang mau ditanya di situ? Apa yang mau ditanya di situ? Baca dulu kak. Ya baca dulu. Iya. Adik mau tanya apa? Berarti kamu sudah baca? Kamu udah baca belum? Baca aja dulu kak. Saya justru bertanya, kamu sudah membacanya atau belum? Ya baca aja dulu. Aduh, gini nih bingungnya nih orang-orang Kristen ini. Ini Uni kan bukan pembantu ya, Dek. Uni bukan budak, bukan pembantu, bukan orang yang bisa disuruh-suruh seenaknya. Uni di sini menemani kalian belajar, menemani kalian memahami kitab suci Uni. Uni pengen tahu ketika kalian bertanya tentang Al-Quran, sudah sejauh mana kalian mempelajari Al-Quran. Karena kalau kalian sama sekali tidak pernah membaca, tidak pernah belajar, Uni tahu nanti menjawabnya dari mana, Dek. Jadi Uni harus jelaskan dulu, ini Al-Quran begini, ada asbabun nuzul dan gini-gini. Karena kalau kamu sama sekali tidak pernah membaca, bagaimana Uni mau menjelaskan tafsirannya? Sementara kamu tidak ngerti sama sekali gitu loh. Makanya saya tanya, kamu sudah membaca ayat ini atau belum? Di situ kan dikatakan para malaikat berselawat dengan kepada Muhammad. Enggak gitu, surah Al-Ahzab ayat 26 bunyinya, Dek. 56. Maka? 56 bukan 56. Surah Al-Ahzab 56. Kan biar nggak terjadi misunderstanding di antara kita. Makanya disuruh kamu baca Al-Ahzab 56. Nah, ya, saya baca di sini ya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Nah, apa pertanyaannya, Dek? Pertanyaan saya, lebih besarkah Muhammad dengan malaikat? Apakah lebih besar Muhammad dengan malaikat? Tidak ada. Tuhan kami itu membanding-bandingkan gitu, nggak ada. Tidak ada lebih besar malaikat, lebih besar Nabi Muhammad. Saya tanya sekarang sekali lagi. Apakah Saya jawabnya enggak, saya bukan pembantu. Saya sudah jawab sekali. Kalau seandainya kamu tidak terima jawaban saya kan bisa turun tuh, Dek. Ya, apakah kuasa malaikat? Saya sudah jawab. Tidak ada. Tidak ada Tuhan kami lebih besar daripada malaikat? Tidak ada Tuhan saya membanding-bandingkan Nabi Muhammad lebih besar, malaikat lebih besar. Tidak ada seperti itu. Jadi arti selawat apa? Arti salawat itu kalau saya mensalawat kepada Nabi saya, meminta kemuliaan terhadap Nabi saya. Begitu juga malaikat meminta kemuliaan terhadap Nabi saya. Kalau Allah artinya merahmati. Nah, masalahnya di mana? Kalau malaikat mencintai Nabi saya itu masalahnya di mana? Salawat itu untuk mendoakan Nabi Muhammad serta keluarganya. Salawat itu bukan cuman berdoa, karena kata doa dari kata doa. Da'a. Kamu tahu kata doa itu adalah sebuah kata yang juga terdiri sendiri dalam bahasa Arab, artinya menyeru. Kata salawat itu dari kata sholat bisa, yusalli bisa. Jadi salawat bisa, bukan kata doa. Doa itu bahasa Arab juga itu. Lebih spesifik menyeru, memohon. Kalau sholli ini ya koneksi artinya. Kamu tahu silaturahim? Silaturahim, berkoneksi antara rahim kasih sayang, tersambung. Jadi kamu kalau tidak tahu bahasa Arab jangan jelaskan ke Uni, dengarkan saja penjelasan Uni. Kalau tidak mengerti jangan menyimpulkan. Kalau mau bertanya dengarkan jawaban. Tidak butuh jawaban turun, kan gampang ya, Dek ya. Anda kan harus tunduk kepada Muhammad. Oh enggak, saya enggak harus tunduk kepada Nabi Muhammad dalam artian seperti kepada Tuhan, tidak. Tapi saya boleh memilih. Contoh Nabi Muhammad bilang, tidurlah miring kanan. Saya boleh menolak kok. Siapa bilang saya berdosa kalau nggak ikut Nabi saya tidur miring kanan? Siapa bilang saya berdosa kalau kalian nggak ikuti semua perkataan Nabi kalian? Coba tunjukkan dalilnya. Jangan, ini lagi-lagi menyimpulkan nih orang Kristen nih. Dek, kalau mau mengajarkan saya, minimal kamu lebih berilmu dari saya. Saya belajar kepada dosen yang mereka jauh berilmu dari saya. Kamu nggak berhak mengajari saya kalau kamu nggak ngerti apa-apa. Antara kata doa dan sholat aja kamu nggak ngerti. Lalu kamu tiba-tiba menyimpulkan. Kamu nggak ada etika dalam bertanya. Saya menjadi teman berdiskusi dengan kamu loh. Sementara Tuhanmu yang jelas-jelas berdoa kepada Tuhan lain, kenapa kamu nggak kritisi? Astaga, digegen pressing balik KO tuh. Bahwa Tuhan Bapa lebih besar daripada Yesus, kenapa kamu nggak kritisi, adikku? Kamu baca deh. Saya tanya sama kamu nih, Yesus berdoa kepada Bapa, siapa lebih besar? Tunggu, nggak usah banyak. Ya, satu apa? Nggak usah itu, saya nggak bahas itu. Saya bahas ketika Yesus berdoa kepada Bapa, siapa lebih besar, Bapa atau Yesus? Kalau ini berdoa nih, Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Yesus berbohong ya? Nih, kita bahas ayatnya ya.
Ingat ya, tidak ada satupun ayat yang membanding-bandingkan antara malaikat dan nabi-nabi. Kalau kalian mau membandingkan itu urusan kalian, tidak ada urusan dengan kami. Sekarang kamu buka kitabmu Yohanes pasal 14 nomor 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa. Sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Siapa lebih besar, Bapak atau anak menurut Yesus dalam ayat ini? Jujur, jangan berbohong. Kalau mau berbohong turun. Gak apa-apa, Uni gak paksa kamu untuk ini kok. Siapa lebih besar, Dek? Yesus atau Bapak? Ya Bapak. Ya sudah. Kenapa kamu menuhankan Yesus? Kenapa tidak menuhankan Bapak saja? Bapak tahu hari kiamat nggak? Bapak tahu hari kiamat nggak? Nggak ada di Alkitab dikatakan hari kiamat. Kenapa kamu bilang nggak ada di Alkitab? Ada tertulisnya begitu, bahwa yang tahu hari kiamat hanya Bapak, malaikat tidak tahu, bahkan anak pun tidak tahu. Baca Bible kalian sebelum bertanya tentang agama orang lain. Ada. Dikatakan di Alkitab. Kalau Ada. hari kiamat ditentukan. Kalau memang kalau Ada. gimana? Duh, Hari apa ya udah saya mereka? tunjukkan ya. Bapak lebih tahu, bukan masalah ditentukan. Makanya dengar kalau orang ngomong. Ya, kalau tahu memang Bapak, Bapak tahu. yang saya tanya, Ya, Bapak lebih tahu. Ya Bapak Ya, tahu. anak tahu nggak? Anak tahu nggak? Anak tahu nggak? Tahu nggak, anak? Kenapa begitu? Belum selesai udah turun. Nggak boleh kayak gitu, jahat namanya. Cuma nyerang-nyerang agama orang, giliran dikomparasi balik udah turun. Belajar di sini. Di sini ya saya ngajak kamu belajar loh, bukan ngajak kamu masuk ke dalam agama saya. Kenapa kamu mengkritisi Nabi Muhammad yang malaikat memuliakan beliau, sementara di kitabmu banyak sekali tokoh-tokoh besar memuliakan orang yang tidak besar? Apakah Abraham ketika dia bersujud kepada Bani Het, apakah Bani Het lebih mulia dari Abraham? Belajarlah, adekku. Ya, di dalam kitab kamu Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku. Bahkan dikatakan hanya Bapa yang tahu hari kiamat, bahkan anak pun tidak tahu hari kiamat, malaikat pun tidak. Kenapa ketika Tuhan ada hierarki kamu tidak kritisi, tapi Nabi Muhammad dengan malaikat kamu banding-bandingkan? What's wrong with you sayangku, adekku? Ini artinya kamu bukan butuh ilmu pengetahuan, adek, tapi kamu ingin menyerang agama Islam tapi tidak punya ilmu. Ya, artinya gini, mungkin kamu berharap agama Islam diserang di situ, mungkin. Tapi sayangnya kamu tidak punya ilmu tentang kitabmu sendiri, akhirnya tertampol. Ini yang Uni khawatirkan kalau orang-orang awam berdiskusi sama Uni, malu nanti. Makanya kalau seandainya awam, jangan diskusi sama Uni, bertanya saja. Kalau mau meluruskan boleh carilah di Google, nggak apa-apa, Uni terima kok. Tapi minimal ya inilah, berpikirlah adikku sayang, ya berpikirlah, ya. Aduh, dari tadi kok begitu terus ya, astagfirullah. Prime, ada lagi mau disampaikan, Dek? Kak, boleh saya tanya nggak? Boleh, Dek. Silakan. Mau tanya apa, Dek? Ini saya bertanya agamanya kakak, boleh nggak? Boleh. Di sini sebenarnya memang harus boleh bertanya tentang agama saya. Mohon maaf sebelumnya ya. Memang harus Saya- bertanya tentang agama. Pak Ci, saya tak mau nanti. Pak Ci, janji tak boleh agak keras katanya ya. Akun saya udah habis semua, Pak Ci. Pak Hen Banjai saya naikkan, tapi saya kan tahu Pak Ci Banjai ini kadang-kadang nanti trigger. Saya ndak mau ndak mau nanti komennya rungkat. Bisa ya Pak Ci ya? Karena saya ndak mau debat kusir. Tadi tuh saya cuma pengen ngajarin adik-adik kita nih supaya mereka tuh kalau mau dialog tuh minimal belajar gitu loh. Tapi kalau untuk debat kusir, aduh capek lama-lama gitu. Saya maunya mending saya menjawab aja. Pak Ci, saya naikkan ya. Tapi jangan ke-trigger ya. Jangan sampai ada kata-kata yang tak patut. Kayak kita nggak usah terlalu ini gitu. Frontal. Oke Pak Ci. Insya Allah ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam nak apa kita warahmatullahi kasih edukasi ya sama saudara-saudara konten kita yang udah otaknya terkontaminasi dengan Islamfobia, dengan kebencian. Ya, enggak apa. Ya, Lanjut ya Ustaz kita Bailo. Islamfobia ini yang kita coba Jadi untuk singkirkan kasihan. dari mereka. Kasihan mereka tuh Ya. masih muda, ditanamkan kebencian, akhirnya mereka Iya, percaya. betul. Dan akhirnya mereka saling membenci gitu loh, dan mereka tidak nyaman dan gimana mereka mau tenang hidupnya di lingkungan orang Islam karena otak mereka sudah kotor kepada orang Islam. Nanti kalau kita pakai cadar mereka bilang wah ada BOM gitu kan. Jadi mereka tidak tenang hidupnya. Kita cuma ngajarkan yang anak-anak muda ini supaya mereka lebih normal hidupnya. Ya Dek, mau tanya tentang apa Dek? Silakan Dek. Nah, kenapa di Al-Quran itu mirip sama yang ada di Alkitab? Oke, Uni jawab ini dan adik diam dulu, nanti Uni jawab gini.
Umat Islam itu diperintahkan untuk percaya bahwa dulu nabi-nabi terdahulu yaitu Abraham, Musa, Isa Al-Masih putra Maryam atau Yeshua HaMasih atau Yesus Kristus itu diutus oleh Tuhan yang sama dengan yang mengutus Nabi Muhammad. Karena para nabi itu yang mengutusnya satu Tuhan, yaitu Allah. Ini menurut pandangan Islam. Nah, kami percaya bahwa Nabi Musa itu diajarkan ajaran yang sama. Nabi Ibrahim diajarkan ajaran yang sama. Apa ajaran fundamentalnya? Yang pertama, Tuhannya satu. Yang kedua, ada hukum-hukum yang harus diikuti. Adek di-mute dulu ya, Dek. Nah, ada hukum-hukum yang harus diikuti. Yang ketiga adalah diajarkan untuk melaksanakan perintah aturan dari Allah dan diajarkan untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan dan dari kemaksiatan dengan memberikan aturan-aturan, memberikan mana boleh, mana tidak boleh. Makanya kalau Musa itu disebut dengan kitab Torah. Yesus, dia tidak membatalkan kitab Torah, tapi dia membawa sesuatu yang disebut dengan Injil. Apa yang disebut dengan Injil? Wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa. Nah, mungkin kalau kita baca dari narasi, dari sisi tokoh-tokohnya memang ada kesamaan. Kenapa? Karena para nabi-nabi terdahulu itu sama, mereka diutus sama Tuhan yang sama. Adik kan dapat informasi dari orang Yahudi. Kitab yang kamu pegang itu kan dapatnya dari Yahudi tuh. Nah, Yahudi itu mereka dapat dari nabi-nabi terdahulu, tapi ketika sampai di tangan mereka, mereka rubah-rubah, mereka distorsi, mereka campur adukkan. Mereka campurkan dengan ajaran-ajaran mereka campurkan dengan tulisan-tulisan orang yang tidak jelas. Maka terdistorsilah kitabnya orang-orang Kristen dan orang Katolik. Dan Nabi Muhammad memberitahukan itu kepada kami. Jadi di kitab adik itu kami tidak boleh tolak mentah-mentah, kami tidak boleh benarkan juga. Maka kitabnya kalian itu harus kami uji dengan Al-Quran. Kalau di Al-Quran dikatakan Nabi Ibrahim itu misalkannya menyembah kepada satu Tuhan, berarti kami benarkan. Karena betul di Al-Quran seperti itu. Tapi kalau dikatakan Nabi Ibrahim punya gundik misalkannya, maka kami tolak itu. Karena Nabi Ibrahim tidak mungkin punya gundik. Nah, gundik yang dimaksud seandainya budak, itu betul. Budak budak itu dimiliki oleh, di kitab kalian diakui, di kitab kami diakui bahwa budak itu boleh digauli. Ya, tidak ada larangan menggauli budak dalam kitab kalian. Nah, kemudian gundik itu orang yang tidak dinikahi tapi kan disetubuhi. Budak Hagar itu disetubuhi. Nah, jadi kami tidak percaya kalau Nabi Ibrahim itu meniduri yang bukan haknya. Pasti yang haknya dia tiduri. Seperti Hagar. Kami percaya bahwa Hagar adalah istri beliau. Nah, ada yang sama dengan kami seperti dalil dalam kitab Mazmur yang sama dengan Al-Quran. Bumi ini diwarisi oleh orang-orang soleh. Artinya masih ada sisa-sisa kebenaran dalam kitabnya Adinda. Tapi tidak semua, karena kitab Adinda itu sudah bercampur. Firman Tuhan yang diberikan kepada nabi-nabi Israel yang dihafalkan oleh orang Yahudi ditulislah dalam kitab kalian, tapi dicampur dengan perkataan manusia yang tidak jelas sumbernya. Makanya kitab kalian itu diluruskan oleh Al-Quran. Al-Quran datang kemudian terakhir untuk meluruskan kitab-kitab yang sudah benar diselewengkan oleh orang Yahudi. Al-Quranlah yang meluruskannya. Makanya dikatakan wama qataluhu wama solabuhu. Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh, melainkan apa? Ada yang diserupakan dengan Nabi Isa seolah-olah dia disalibkan, padahal tidak. Makanya orang Yahudi bilang kami telah menghabisi anak Maryam. Padahal tidak, anak Maria tidak mati, karena anak Maria itu adalah manusia yang dicintai oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Begitu yang kami dapatkan dari literasi kami. Silakan. Silakan. Prime. Makcik Bancai nak nambahkan silakan, tapi dengan pakai kita santai lah. Saya sambil makan nih. Silakan Pakcik Bancai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi gini ya saudara Roten ya, itu kan klaim kalian aja ada persamaan. Ada persamaan sedikit, tapi kebanyakan di biblos kalian itu fitnahan kepada para nabi gitu loh. Di versi biblos kalian, bayangkan tuh Yesus itu difitnah, ya kan? Sedang dicium-cium oleh pesundul. Di Al-Quran tidak ada kayak gitu loh. Cerita kayak gitu tidak ada. Di Lukas 7, 37, 38, Yesus, anak Maria ini, yang kalian jadikan Tuhan itu, ya kan? Dia dicium-cium sama pesundul loh, depan orang ramai gitu loh. Di Al-Quran tidak seperti itu. Diceritakan juga, di situ dia dengan bini orang, di sumur. Yohanes 4 nomor 10. Kemudian dia minta timba untuk ambil air. Ngapain tuh? Untuk cebok kali ya. Itu kali gitu kan.
Kemudian juga tidak ada cerita di Al-Quran itu nabi-nabi ya kan dijinahi sama anaknya seperti Lut, anaknya diberi anggur suruh mabuk gitu loh. Tidak ada di Al-Quran itu, tidak ada cerita seperti itu. Di Al-Quran semua menceritakan kemuliaan Nabi karena mereka orang-orang pilihan, ya kan. Nah, macam tadi di bahan yang dibilang juga, stop nyembah batu. Ya, Tuhan kalian tuh batu penjuru, gunung batu. Yesus juga batu buangan gitu lah. Kan gitu ya. Coba makanya dibaca di Biblos kalian tuh dibaca baik-baik. Jangan datang ke gereja nganga aja mulut kau, nganga dengar pendeta kau bohongi kalian gitu loh. Nah, kemudian juga stoplah menanamkan kebencian kepada Islam ini, ya kan? Nah, kalau kau mungkin bertanya dengan kami di sini mungkin bisa sifatnya tendensius kan. Nah, kau cari yang netral sekarang ini kan teknologi udah canggih nih. Kau cari AI itu, ChatGPT kan gitu. Siapa nama tuh yang cewek itu nih? Lily J, yang orang luar. Uniripa juga ada ya reaction ChatGPT itu kan gitu. Nah, kalian tanya sana tentang Islam gitu loh. Jangan kau tanya dengan oten-oten saudara-saudara kan yang penuh dengan kebencian. Pokoknya fitnahan telol is tuh kan, telol is. Nah, coba kalian di mata kalian tuh, di depan mata kalian tuh, di Papua tuh siapa yang telol is tuh siapa gitu loh. Yang pasukan Kristus itu siapa gitu loh. Kan gitu ya. Nah, ini untuk Adinda, untuk anak-anak Gen Z oten gitu ya. Coba kalian berpikir rasional. Jangan kalian ikut orang-orang tua kalian itu yang penuh dengan kebencian itu gitu loh. Bayangkan aja ya, kalian itu tidak sampai 6% kalian di Indonesia ini. Itu pun kebanyakan Udah Pak yang Ci, jadi Kristen. kasihan Prime ini, dia nak tanya. Oh iya kah? Oh, nak tanya nggak tadi? Jangan. Nanti dia nggak nyaman. Dia lagi jeda itu dia. Lagi ngapain dia tuh? Dia dari tadi Atau si Prime ini dari tadi tuh dia naik betul-betul mau bertanya. Dia anak Iya. Katolik. Saya bilang kalau dia mengimani doktrin dia tidak masalah. Tapi kalau dia bertanya tentang agama kita prioritaskan dulu untuk menjelaskan dulu di agama Islam. Nanti kalau misalnya dia memberikan standar, baru kita tuntut standarisasi dia seperti apa. Saya suka dengan Prime dari tadi dia naik tidak disuruh, dia tidak bicara kalau tidak disuruh. Nah, beda dengan anak-anak yang dua tadi. Yang dua tadi itu mengatur-ngatur saya diskusi seperti yang dia mau. Uni jangan tafsir ya, tapi tiba-tiba dia menafsirkan tidak bagus begitu. Ujungnya debat kusir. Nah gitu, ya. Biar nyaman. Saya di sini mau teman-teman Kristen di sini tuh merasa nyaman ngobrol sama saya, karena saya bukan mau menyerang agama kalian kok. Saya mau mengajak kalian untuk sama-sama belajar sama saya gitu. Kita sama-sama belajar. Saya enggak, aduh capek lah ngejawabin Tuhan batu segala macam itu tuh, karena enggak juga. Mereka enggak akan, kita mau menjawab 1000 kali pun tetap mereka tidak mau terima. Ya sudah, saya sudah enggak mau membahas itu lagi. Saya mau yang teman-teman kita Kristen ini kan temanya ini nih, Tuhan punya kupung. Ini kan satir ini. Ini kan tema satir. Apa betul kalian mengimani Tuhan itu bersilsilah? Bisa kalian menjelaskan silsilah Yesus kepada kami, gitu loh. Dan saya tidak butuh teman-teman Kristen untuk memaksakan diri naik ke sini. Contoh kayak si tadi itu, dia bilang dalam kitab Yohanes pasal 20, ibunya Yesus datang ke kuburan ziarah katanya. Kan dia simpulkan sendiri tuh. Ternyata dia nggak baca. Saya pikir dia sudah baca duluan. Baca, makanya dulu baru jelaskan. Gimana kalian mau menjelaskan sementara kalian belum baca ayatnya? Ternyata ketahuan bahwa itu bukan ibunya Yesus tapi Maria Magdalena. Tolong teman-teman Kristen yang mau menjelaskan imannya minimal baca dulu kitab suci kalian. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Saya tidak memaksa kalian. Bahkan saya kalau yang nonton cuma 20 orang, saya lebih senang ketimbang saya harus debat kusir sama kalian yang tidak membaca kitab kalian sama sekali gitu loh. Saya bertanggung jawab untuk peradaban ini loh. Masa saya pikir tadi kamu jangan tafsirkan kitab saya loh. Oke, saya tidak tafsir, saya cuma mempertanyakan kitab kamu. Ya, tapi dianya menafsir. Apa yang tertulis dia entah apa yang disampaikan. Gitu, nggak penting begitu ya.
Jangan naik ke sini habis itu merasa kenapa orang Islam suka menghujat? Kapan kita menghujat di sini? Mana penghujatannya? Capek loh. Saya juga manusia normal, capek menghadapi kalian itu yang sudah memilih untuk bebal. Ya udahlah. Sudah memilih untuk memaksa diri bahwa saya pokoknya Tuhan saya manusia. Ya sudah, nggak apa-apa. Pokoknya Tuhan kami harus mati. Ya udah, nggak apa-apa. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.